Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Warga Tanggamus terombang-ambing di lautan selama 2 hari. Ada Giantoro berusia 28 tahun, warga Pekon Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Terombang-ambing di laut sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan selama 2 hari. Hal ini lantaran perahu yang digunakannya rusak. Ia kemudian menjelaskan kronologi yang membuatnya terombang-ambing di laut sejak 5 Januari hingga 7 Januari 2022 lalu. Awalnya ia berniat memancing ikan bersama temannya di sana. Namun tiba-tiba sekitar jam 11 malam angin kencang dan hujan deras datang. Kondisi saat itu gelap, jangkar kapal yang digunakannya tak lagi bisa menyangkut di karang. Ada mengungkapkan kapal yang digunakannya terbawa angin, mesin kapal pun mati. Ada mengatakan dirinya terombang-ambing di laut selama 2 hari 2 malam. Namun ketika di dekat lautan Pulau Sebesi, ia bertemu dengan Pak Haris. Akhirnya Pak Haris menyelamatkannya. Ada mengatakan saat itu dirinya cemas dan ketakutan karena baru pertama kali mengalami insiden terombang-ambing di laut. Berita selanjutnya, lubang besar di jalan penghubung Pringsewu, Lampung Tengah. Lubang menganga di ruas jalan poros penghubung antara Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah via Kecamatan Banyumas. Lubang terdapat tepat di jembatan Sungai Waiwaya, perbatasan antara Pekon Nusa Wungu dengan Pekon Sri Rahayu Pringsewu. Kepala Pekon Nusa Wungu Joko Supriyono mengungkapkan, pada Rabu 9 Februari 2022, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada warga yang melapor terkait keberadaan lubang di jembatan Sungai Waiwaya. Lubang menganga itu tepat berada di wilayah Pekon Nusa Wungu. Menurutnya, saat ini kondisi badan jalan tersebut tinggal aspal saja yang menggantung. Sementara di bawah aspal unsur tanahnya sudah habis, sehingga tersisa rongga yang sewaktu-waktu dapat membahayakan pengguna jalan. Ia mengatakan kondisi tersebut diperkirakan karena tergerus air sungai Waiwaya. Hal itu setelah hujan lebat mengguyur. Debit air sungai meningkat dan mengakibatkan tanah di ujung jembatan itu tergerus. Alhasil menimbulkan lubang besar yang menganga. Joko mengharapkan penanganan cepat dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan akses vital serta menjadi jalur perintis Perum Damri Lampung rute Pringsewu Sendang Agung Lampung Tengah. Berita selanjutnya, aktivitas Gunung Anak Rakatau kembali normal. Aktivitas Gunung Anak Rakatau kini telah kembali normal. Sejak Minggu 6 Februari 2022 lalu, tidak lagi terpantau adanya erupsi. Gunung api yang berada di Selat Sunda ini sempat mengalami peningkatan aktivitas. Tercatat ada 25 kali erupsi selama aktivitas GAK meningkat beberapa waktu lalu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau, yakni Andi Suwardi saat dikonfirmasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini. Andi mengatakan selama mengalami peningkatan aktivitas terjadi 25 kali erupsi. Lalu saat dikonfirmasi terkait ketinggian abu vulkanik dari GAK, Andi menjawab mencapai 2.000 meter. Sedangkan untuk lebar kawah GAK selama periode erupsi kemarin, Andi menjawab tidak tahu. Berita selanjutnya, mobil pengangkut udang faname diamankan usai nekat beroperasi. Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Barat berhasil mengamankan 1 unit mobil box pengangkut benih udang faname milik perusahaan tambak udang Johan Farm. Kasat Pol PP Pesisir Barat Cahyadi Muiz pada Kamis 10 Februari 2022 mengatakan, pihaknya mengamankan agar tindak pidana tidak berlanjut. Cahyadi menilai tindakan yang dilakukan oleh pihaknya itu
merupakan bentuk upaya menegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesibar 2017 hingga 2037. Perda Kabupaten Pesisir Barat nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan Peraturan Bupati Pesisir Barat nomor 44 tahun 2018. Ia menerangkan tambak udang Faname Johan Farm yang berlokasi di Pekonwai Jambu, Pesisir Selatan Pesisir Barat itu telah disegel oleh Pemkab Pesisir Barat sejak November 2021 lalu. Meski sudah disegel, tambak udang Faname tersebut masih saja beroperasi hingga Februari 2022 ini. Lantaran masih kerap beroperasi, pihak Pemkab Pesisir Barat melakukan tindakan tegas dengan memasang portal di jalan masuk menuju tambak udang tersebut sejak Januari 2022 lalu. Sekalipun telah dipasang portal, pemilik tambak udang Johan Farm Afriani masih saja tak mengindahkannya. Puncaknya pada Sabtu 5 Februari 2022, terjadi percekcokan antara pihak Johan Farm dengan pihak Satpol PP Pesisir Barat. Atas perintah Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Satpol PP Pesisir Barat melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi tambak udang Johan Farm. Lantaran dinilai melanggar perda, sejumlah anggota Satpol PP Pesisir Barat yang berjaga di lokasi tambak udang Johan Farm menghentikan laju mobil box yang mengangkut benih udang Faname milik Johan Farm. Saat dihentikan oleh petugas, pemilik tambak udang Faname Afriani tetap tidak mengindahkan dan berusaha untuk merangsek masuk ke lokasi tambak udang. Mendengar hal tersebut, Cahyadi Muiz selaku Kasatpol PP Pesisir Barat tidak tinggal diam. Kemudian pihaknya berhasil mengamankan 95 kotak berisi benih udang Faname itu dengan meminta bantuan pengamanan dari Polsek Pesisir Selatan. Sementara itu, kunci mobil box pengangkut benih udang Faname milik pihak tambak udang Johan Farm berhasil diamankan masyarakat setempat dan diserahkan kepada pihak Satpol PP Pesisir Barat. Dari kejadian tersebut, satu unit mobil box beserta 95 kotak benih udang Faname berhasil diamankan oleh Satpol PP Pesisir Barat. Sehingga Cahyadi menyimpulkan perusahaan sempat menebarkan sebanyak 140 kotak benih udang Faname. Berita selanjutnya datang dari Mesuji. Seorang pria ancam mantan kekasih dengan video asusila. Tekap 308 Polres Mesuji berhasil mengamankan pria berinisial CH berusia 19 tahun atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan kekasihnya. Pelaku merupakan warga desa Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Kasat Reskrim Ibtu Fajrian Rizky mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo menjelaskan, aksi pemerasan di Mesuji tersebut terjadi pada Desember 2021 lalu. Pelaku yang notabene mantan kekasih korban melakukan pemerasan memakai video asusila mereka. Karena ketakutan, korban akhirnya menuruti permintaan dari pelaku. Dari kejadian tersebut, akhirnya pelaku berhasil diamankan setelah mendapatkan informasi keberadaannya di wilayah Kabupaten Musirawas Utara. Penangkapan tersebut dipimpin oleh Kanit Tekap 308 Polres Mesuji yang berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada Selasa 8 Februari 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Tekap 308 di-backup oleh anggota Polsek Nibung, Polres Musirawas Utara, melakukan penangkapan di areal perkebunan kelapa sawit PT BSS. Lokasinya berada di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Lebih lanjut, Fajrian menuturkan bahwa untuk saat ini, pelaku telah diamankan berikut barang bukti satu buah kartu ATM pelaku, satu unit handphone merek Oppo A1K berwarna merah, dan satu buah flash disk yang berisikan screenshot percakapan pelaku dengan korban dan struk transfer ke rekening pelaku. Berita selanjutnya, Polres Waikanan gelar sertijab. Polres Waikanan gelar sertijab alias serah terima jabatan pada hari ini, yakni pada Kamis 10 Februari 2022. Penyerahan tersebut dilakukan dari Wakapolres Waikanan, Kompol Evinater Sialagan kepada Kompol Zainul Fahri dan Kapolsek Pakuan Ratu Ibtu M. Amrizal di lapangan Mako Polres Waikanan.
yakni perihal pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung. Seiring dengan pelaksanaan upacara sertijab pada hari ini, Kapolres Waikanan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, kepada Kompol Evina Tersialagan SH.MH yang telah menjabat Wakapolres Waikanan selama 1 tahun 3 bulan. Selanjutnya kepada Ibtu M. Amrizal yang telah menjabat Kapolsek Pakuan Ratu kurang lebih selama 1 tahun, tentunya dengan mencurahkan segenap tenaga, perhatian, dan pemikiran saudara telah bekerja keras dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, Kapolres Waikanan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru, yakni Kompol Zainul Fahri, dan harapannya segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kepada Ibtu Hardanus Tosira menempati jabatan baru sebagai PSK Polsek Pakuan Ratu, ia mengucapkan selamat bertugas, segera beradaptasi dan jalin komunikasi yang baik dengan stakeholder pada tingkat kecamatan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai